Hai Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daniel Ciko Panggabean, saya dari kelas TRPL 2D. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai program selection sort. Untuk selection sort sendiri adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari nilai terkecil dalam sebuah array dan menukarnya ke posisi awal. Proses ini diulang secara terus-menerus sampai seluruh data terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau sering disebut dengan ascending. Langsung saja kita masuk pada programnya. Untuk yang pertama, saya akan mengetikkan include iostream. Include iostream sendiri kita gunakan supaya program bisa memakai fitur input dan output seperti cin ataupun cout. Lalu di sini saya enter, saya akan ketikkan using namespace std lalu titik koma. Untuk using namespace std kita gunakan supaya kita tidak perlu menulis std di depan cin ataupun cout. Lalu di sini saya akan mengetikkan in main, lalu kurung awal untuk memulai blok kode, untuk awalan blok kode. Untuk in main sendiri saya gunakan sebagai titik awal program kita dijalankan. Baik, di sini saya akan mengetikkan kejar data 100 n i j lalu min index, lalu yang terakhir temp, dan untuk menutup pernyataan saya buat titik koma. Di sini saya menggunakan integer. Yang ini di sini saya menggunakan integer, di mana integer dapat menyimpan bilangan bulat. Untuk integer data 100 ini untuk menyimpan array yang menyimpan data angka. Karena di sini kita buat 100, maka maksimalnya nanti itu 100. Untuk n sendiri kita gunakan untuk jumlah datanya nanti. Kita bisa memasukkan jumlah datanya nanti. Untuk i dan j kita gunakan nanti pada saat perulangan. Untuk min index ini kita gunakan untuk menyimpan posisi nilai terkecil. Dan untuk temp kita gunakan untuk menukar nilai nantinya. Lanjut, di sini saya akan mengetikkan cout, masukkan jumlah data. Dari sini titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Dari sini cin. Titik koma. Baik, di sini saya rapikan terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan penjelasannya. Untuk cout sendiri, semua yang kita tulis nantinya di dalam yang berada di antara petik 2 ini, yang ini akan ditampilkan pada output layar. Jadi di sini nanti pada output layar kita akan tertulis masukkan jumlah data. Dan untuk cin sendiri, kita disuruh untuk menginputkan nilai dari n. Contohnya kita buat saja 3, pokoknya jangan lebih dari 100 karena ini maksimalnya 100. Contohnya di sini kita masukkan saja 3. Baik, akan saya lanjutkan pada proses input data. Saya tuliskan di sini komennya supaya kita ingat proses input data. Saya tuliskan dulu program input data ini, lalu jika selesai langsung saya bahas. Ini for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari n, titik koma, lalu i plus plus. Lalu di sini kurung awal, lalu cout, ini ditambah 1. Baik, di sini saya rapikan ini. Untuk proses input data ini akan saya jelaskan. Terlebih dahulu saya buatkan dulu komennya. Di sini untuk i-nya dimulai dari 0.
Lalu untuk n-nya kita misalkan saja n-nya itu n-nya 3. Dari sini untuk i sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 3, benar. Maka kita masuk pada baris kedua ini. Cout data ke 0 tambah 1, 1. Maka nanti akan ditampilkan pada layar output kita data ke 1. Lalu untuk scene ini kita disuruh untuk masukkan data i, yaitu data ke 0. Contohnya kita masukkan saja fotonya 3 angka. Di sini kita masukkan untuk data 0-nya. Kita buatkan saja sini 20. Selanjutnya jika sudah maka akan kembali ke i++ ini. Karena i++ i-nya menjadi 1. Lalu di sini masuk lagi 1 lebih kecil dari 3, benar. Maka akan masuk pada bagian cout yang ini. Oh ini komen. Sini akan masuk ke cout ini. Data ke i ditambah 1. I-nya tadi 1, yang ini i-nya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Lalu di sini kita disuruh lalu akan ditampilkan data kedua. Lalu kita disuruh masukkan untuk data ke satunya, yaitu dapatkan saja contohnya sini 5. Lanjut akan kembali ke i++ yang ini. Karena i++ maka i-nya menjadi 2. Lanjut di sini 2 lebih kecil dari 3, benar. Karena benar maka di sini kita masuk ke cout yang ini. Akan ditampilkan data ke 2 tambah 1, data ke 3. Akan ditampilkan pada layar output kita data ke 3. Lalu kita disuruh masukkan data i, yaitu data ke 2. Sini kita buatkan saja contohnya 15. Ini teman-teman membacanya ini dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Contohnya 20 ini 0, 5 1, dan 15 ini 2. Baik, itu akan saya lanjutkan pada proses selection sort-nya. Saya ketikkan dulu programnya, lalu akan langsung saya jelaskan. Sini saya ketikkan for i sama dengan 0. For i sama dengan 0, lalu titik koma, i lebih kecil dari n, titik koma, n dikurang 1, maaf, sini titik koma, lalu i++. Sini kita buat lagi kurung awal, filter, min dx sama i, lalu for j, maaf yang salah, ini for j sama dengan ini 1, j lebih kecil dari n, j plus. Di sini kita buatkan kurung awalnya if data j, lebih kecil dari data dx. Ini pernyataan. Sini akan saya lanjutkan pada bagian temnya dulu. If min dx tidak sama dengan i, lalu sini
Baik, akan saya jelaskan. Di sini saya buatkan dulu ya komennya. Untuk angka yang ingin kita urutkan, kita buat saja 3 angka yang di atas ini, 20, 5, dan 15. Selanjutnya sini saya buatkan juga komen. Untuk i-nya kita mulai dari 0, dan n-nya tadi kita buat saja 3. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan bagian selection sort ini. Di sini i sama dengan 0. I lebih kecil dari n kurang 1. 0 lebih kecil dari 3 kurang 1. Jadi 0 lebih kecil dari 2. Benar. Maka min indeksnya menjadi i, yaitu 0. Kita tuliskan dulu. Min indeksnya sama dengan 0, yaitu 0 itu yang ini, 20. Lanjut kita masuk ke J-nya. Di sini untuk J sama dengan I ditambah 1, maka J-nya sama dengan I ditambah 1, yaitu I-nya 0. I ditambah 1, 0 ditambah 1, maka 1. J-nya 1. Sini untuk J sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 3. Benar. Karena benar, kita masuk ke sini. Jika data pada J, J-nya tadi 1, berarti yang ini, yang 5. Kita buatkan dulu. Maka ini 5. Data pada J yaitu 5 lebih kecil jika data pada J yaitu 5 lebih kecil dari data pada min indeks. Pada min indeks yaitu 20. Benar kan? 5 lebih kecil dari 20. Maka min indeksnya kita ubah menjadi J, yaitu 1. Min indeksnya ini kita, karena benar, kita ubah menjadi 1. Lanjut, di sini kita ke J++. J++, maka J-nya menjadi 2. Kita lihat di sini 2 itu 15. Lalu sini kita masuk 2 lebih kecil dari 3. Benar, maka masuk kita ke sini. Jika data pada J yaitu 15 lebih kecil daripada data pada min indeks. Data pada min indeks itu 5. 15 lebih kecil daripada 5, salah. Maka min indeksnya tetap J. Min indeksnya tetap 1. Min indeksnya tetap 1. Lanjut, di sini kita masuk pada J++. J-nya menjadi 3. Di sini tidak ada ya, makanya J-nya menjadi 3. Lalu kita masuk ke sini, J yaitu 3 lebih kecil dari N, yaitu 3. 3 lebih kecil dari 3, salah. Maka kita keluar dulu dari looping ini, kita masuk ke sini. Jika min indeks tidak sama dengan I. Jika min indeks tidak sama dengan I, I-nya dari 0. Jika min indeks tidak sama dengan 0, maka di sini kita tukar data I yaitu 0, yaitu 20, kita tukar dengan data pada min indeks. Data pada min indeks ya, tadi ini 5. Jadi 20 dan 5 ini kita tukar posisinya begitu. Di sini. Maka untuk yang baru, urutan yang baru menjadi seperti ini. 5, 20, lalu 15. Beginilah data yang baru. Yang itu ditukar di sini temp data I. Data I tadi 0 berarti 20 dan data min indeks tadi 1 berarti 5. 20 dan 5 kita tukar sehingga
urutannya berubah dari yang begini ke yang begini. Oke, lanjut. Maka di sini min indeksnya tadi 1 kan, karena 1 sudah berubah, maka di sini bukan 5 lagi tapi 20. Lanjut kita masuk ke i++. Di sini i-nya menjadi 1, tadi 0, sekarang karena i++ menjadi 1. Lalu di sini kita masuk 1 lebih kecil dari 3 kurang 1. 1 lebih kecil dari 2, benar. Maka min indeksnya menjadi i. Min indeksnya berarti menjadi 1, yaitu 20, yang ini, benar. Selanjutnya kita masuk pada J ini. Untuk J sama dengan I ditambah 1, berarti I-nya 1, 1 ditambah 1, berarti J-nya ini 2. Kita lihat di 2 itu, nih 5, 0, 21, dan 15 ini 2, berarti di sini 15. Selanjutnya, kita lihat tadi, J-nya 2, 15 ini, lalu 2 lebih kecil dari 3, benar. Maka kita masuk ke sini. Jika data pada J, kita lihat data pada J yaitu 15. Lebih kecil daripada data pada min indeks. Data pada min indeks yaitu 20. 15 lebih kecil dari 20, benar. Maka min indeksnya menjadi J. Maka ini kita ubah min indeksnya menjadi J. Min indeksnya menjadi J, yaitu 2. Di sini 15. Selanjutnya kita J++ lagi. J-nya tadi 2, J++ menjadi 3. Ini angkanya tidak ada. Ini angkanya tidak ada, J++ tadi. Lalu kita masuk ke sini. J-nya yaitu 3, N3, maka 3 lebih kecil dari 3, salah. Maka kita keluar dulu dari looping ini. Kita masuk ke sini. Jika min indeks tidak sama dengan I, kita lihat I-nya tadi berapa? Di sini kita lihat I-nya itu tadi 1 ya teman-teman. I-nya 1. Kita lihat min indeksnya tidak sama dengan 1. Apakah benar? Min indeksnya ini 2, berarti benar. Karena benar, kita masuk ke sini. Kita menukar data pada I, yaitu data pada 1, dengan data pada min indeks. Kita lihat data pada 1 berapa? Data pada 1 ini 5, data pada 1 ini 20. Kita tukarkan dengan data pada min indeks. Data pada min indeks yaitu 15, yang ini. Maka kita tukar, berarti posisi tukarnya menjadi begini. Saya buatkan saja di bawah. 5, 15, lalu 20. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini data I. Data pada I yaitu data pada 1. Yang ini kan 5, 20. 20 inilah yang 1. 5 ini 0, 21, dan 15, 2. Data pada I yaitu data pada 1, 20. Kita tukar dengan data pada min indeks. Data pada min indeks ini 2, yaitu 15 ini. Kita tukar posisinya menjadi seperti ini, 5, 15, 20. Begitu. Sini kita lanjut lagi pada I++. I-nya tadi 1, sekarang I-nya menjadi 2. Karena I-nya menjadi 2, kita masuk lagi ke sini. 2 lebih kecil dari 3 dikurang 1. Berarti 2 lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 2. Salah. Karena salah, kita langsung saja keluar dari looping ini. Kita lanjut. Di sini untuk cetak hasilnya. Bagian cetak hasil. Sini saya ketikkan dulu programnya, lalu akan langsung saya jelaskan. Saya ketikkan cout. Kirim pernyataannya, bisa saya ketikkan for
I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil dari N, titik koma, I plus plus, lalu sini kurung kurawal untuk buat kode, lalu sini cout, data I. Di sini saya ketik. Baik, di sini pada bagian cetak hasil akan saya jelaskan. Jadi di sini akan ditampilkan nanti setelah proses ini selesai akan ditampilkan tulisan ini, data setelah diurutkan. Kita masuk pada for, pada perulangannya, I-nya dimulai dari 0. Saya buatkan dulu komentarnya. I sama dengan 0. Untuk N-nya tadi kan 3. Jadi di sini untuk I sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 3, benar. Maka akan ditampilkan data ke I, data ke 0. Data ke 0 akan ditampilkan, yaitu data ke 0 tadi, yaitu angka 5. Selanjutnya ke I plus plus lagi, I-nya menjadi 1. Untuk I lebih kecil dari I-nya 1 lebih kecil dari 3, benar. Lalu di sini akan ditampilkan data ke 1. Data ke 1 kita lihat di sini tadi 15. Maka di sini akan ditampilkan 15. Lalu di sini selanjutnya akan I plus plus lagi. I-nya menjadi 2. Di sini kita lihat 2 lebih kecil dari 3, benar. Lalu akan masuk ke cout ini. Data ke 2. Data kedua kita lihat ini data ke 0, ini data pertama, ini data kedua, yaitu 20. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah angka-angka ini. Lalu ke I plus plus lagi, I-nya menjadi 3. I-nya menjadi 3. Di sini 3 lebih kecil dari 3. Salah. Maka kita keluar dari perulangan ini dan masuk ke return 0 ini untuk mengembalikan nilai. Demikianlah programnya. Mari kita coba. Kita tekan di sini compile and run. Di sini ada kesalahan. Oh ya, di sini saya lupa membuat ini menjadi comment. Oke. Sini masukkan jumlah data. Kita coba yang tadi 3. Untuk data pertama tadi kita buat 20. Data kedua kita buat tadi 5. Data ketiga 15. Mari kita cek. Inilah urutannya benar. Sekali lagi kita coba untuk 10 angka. Masukkan jumlah angkanya 10. Kita buat aja asal-asal. Ini adalah urutan angkanya. Jadi ibu dan teman-teman sekalian, begitulah yang dapat saya jelaskan mengenai selection sort. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaklumi. Dan jika ada saran dari ibu atau teman-teman, bisa langsung diberitahukan kepada saya. Sekian dan terima kasih.